selama bertahun-tahun. Namanya hanya beredar dalam bisik-bisik gelap dunia narkoba internasional. Tak pernah muncul di depan kamera, tak pernah tertangkap basah. Namun setiap pengiriman besar, setiap jalur gelap, selalu berujung pada satu bayangan yang sama. Dewi Astutik, dari perairan Sunyi Karimun hingga hotel mewah di Kamboja, jejaknya terhubung dalam satu operasi narkoba terbesar yang pernah mengguncang Indonesia. Penyelundupan sabu 2 ton. Ini bukan kisah kurir kecil, bukan pula cerita kejahatan biasa. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang perempuan asal Ponorogo menjelma menjadi ratu narkoba internasional, mengendalikan jaringan lintas negara, dan akhirnya runtuh setelah bertahun-tahun menjadi buronan kelas kakap. Inilah kisah sabu 2 ton Karimun, operasi maut yang nyaris menghancurkan jutaan nyawa, dan membuka tabir gelap kekuasaan sang ratu narkoba Indonesia. Selamat datang dan kembali Algi di Chane, bicara saja. Pagi itu, perairan Karimun terlihat seperti biasanya. Laut berwarna hijau kebiruan, kapal-kapal nelayan bergerak pelan, dan angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Tak ada satupun tanda bahwa di bawah ketenangan itu, sebuah operasi narkoba terbesar dalam sejarah Indonesia sedang berjalan. Rangga Pratama berdiri di geladak kapal patroli BNN, matanya tak lepas dari layar radar. Sudah hampir 2 minggu ia dan tim gabungan TNI AL serta Bea Cukai berada di wilayah ini, tidur bergantian, makan sekadarnya, dan hidup dalam ketegangan yang tak pernah benar-benar turun. Informasi yang mereka terima bukan main-main. 2 ton sabu. Jumlah itu terlalu besar untuk sekadar pengiriman biasa. Ini bukan kerja kurir kecil. Ini kerja sindikat internasional dengan struktur rapi dan pendanaan nyaris tak terbatas. Kalau ini lolos, Indonesia hancur pelan-pelan, gumam Rangga. Titik koordinat yang mereka awasi berada di jalur laut internasional. Jalur yang selama ini dikenal sebagai jalan tol, narkoba dari segitiga emas menuju Asia Tenggara, Myanmar, Laos, Thailand, lalu menyusup ke Indonesia melalui jalur laut yang minim pengawasan. Pukul 4.12 dini hari, radar menangkap satu kapal kargo kecil tanpa identitas jelas. Jalurnya mencurigakan. Mesin dimatikan sesekali, seolah sengaja menghindari pelacakan. Target masuk, kata petugas radar. Kapal patroli bergerak perlahan mendekat. Tak ada tembakan, tak ada kejar-kejaran. Semuanya berlangsung senyap. Ketika kapal itu akhirnya dihentikan, awaknya tampak pasrah, terlalu pasrah untuk seseorang yang membawa muatan legal. Penggeledahan dilakukan. 1 palka dibuka, lalu 2. Hingga palka ketiga, bau kimia menyengat langsung menyergap. Puluhan karung plastik putih tersusun rapi. Ketika salah satu dibuka, kristal bening jatuh berhamburan. Hasil uji cepat membuat semua orang terdiam. Sabu, bukan puluhan kilo, bukan ratusan, hampir 2 ton. Nilainya triliunan rupiah. Dampaknya tak terhitung. Rangga menatap laut Karimun yang masih tenang. Di balik keindahan itu, Indonesia baru saja nyaris diserang secara diam-diam. Ruang interogasi itu dingin dan sunyi. Lampu neon putih menggantung tepat di atas meja besi, memantulkan cahaya tajam ke wajah para awak kapal yang duduk bergantian di kursi besi. Satu persatu mereka diperiksa. Pertanyaan yang sama diulang berkali-kali. Namun jawabannya selalu buntu. Rangga Pratama berdiri di balik kaca satu arah, menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Sudah 3 hari berlalu sejak pengungkapan sabu 2 ton di perairan Karimun, tapi satu hal yang paling ia butuhkan masih belum ia dapatkan, nama. Mereka ini cuma pion, kata seorang penyidik BNN di sampingnya. Digaji, disuruh berlayar, lalu selesai. Rangga mengangguk pelan. Ia tahu itu, tapi justru disitulah bahayanya. Sindikat yang sanggup mengirim 2 ton sabu pasti punya struktur berlapis, rapi, dan disiplin. Tak satu pun awak kapal berani menyebut siapa pengendalinya. Bukan karena setia, tapi karena takut. Salah satu awak kapal, pria berusia sekitar 40 tahun, akhirnya menangis. Namun saat ditanya siapa bosnya, ia hanya menggeleng. Kami cuma dapat titik koordinat. Barang sudah ada. Kami cuma antar, katanya dengan suara gemetar. Tak ada transaksi langsung. Tak ada komunikasi terbuka. Semua lewat pesan terenkripsi yang langsung terhapus. Sistem yang terlalu bersih untuk kejahatan biasa.
Rangga keluar dari ruang observasi dan berjalan ke lorong panjang gedung BNN sementara di Batam. Bau kopi dingin dan kertas lembab bercampur di udara. Di kepalanya, potongan-potongan lama mulai berputar. Karimun bukan kasus pertama. Ia teringat laporan-laporan lama yang pernah ia baca. Pengiriman sabu besar yang gagal di Thailand. Penangkapan heroin di Malaysia. Jaringan kurir di Filipina. Semua punya pola serupa. Jalur laut, perantara asing, dan satu titik yang selalu menghilang sebelum bisa disentuh. Nama itu jarang tertulis jelas. Kadang hanya inisial. Kadang hanya disebut sebagai perempuan Jawa. Rangga berhenti di depan papan data kasus. Ia mengambil spidol dan menuliskan satu nama besar di tengah papan. Dewi Astuti. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Nama itu bukan nama baru. Dalam dunia intelijen narkotika Asia Tenggara, Dewi Astutik adalah legenda gelap, perempuan yang disebut-sebut sebagai pengendali jaringan lintas negara, tapi tak pernah tertangkap, tak pernah terlihat. Bahkan keberadaannya sering diragukan. Namun Rangga tahu, orang seperti itu justru yang paling berbahaya. Data mulai dikumpulkan. Dewi Astutik, nama asli, Paryatin, asal, Ponorogo, Jawa Timur. Tak ada catatan kriminal di masa muda. Tak ada latar belakang keluarga kriminal. Hidupnya terlihat biasa, terlalu biasa untuk seseorang yang diduga mengendalikan bisnis narkoba bernilai triliunan rupiah. Dia nggak pernah turun langsung, ujar analis intelijen. Semua lewat tangan kedua, ketiga, bahkan keempat. Rangga menatap foto lama Dewi yang terpampang di layar. Wajahnya datar, tatapannya tenang. Tak ada kesan bengis. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Kasus Karimun kini resmi dikaitkan dengan jaringan Dewi Astutik. Namun secara hukum, itu belum cukup. Mereka butuh satu kesalahan. Satu orang yang berbicara. Dan jawaban itu datang dari arah yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, laporan masuk dari Bandara Soekarno-Hatta. Seorang penumpang pria ditangkap membawa heroin dalam koper modifikasi. Beratnya tidak besar, hanya 2,3 kg. Namun cara penyelundupannya rapi, profesional. Mirip pola yang digunakan jaringan Dewi. Nama pria itu, Arif Maulana. Rangga membaca laporan singkat itu dengan jantung berdebar. Jalurnya cocok, metodenya sama. Dan yang terpenting, asal barangnya disebut berasal dari Kamboja. Kirim dia ke Jakarta. Aku mau interogasi langsung, kata Rangga tegas. Ia tahu, kasus besar sering runtuh bukan karena muatan raksasa, tapi karena retakan kecil. Dan Arif Maulana bisa jadi retakan itu. Di luar gedung, hujan mulai turun. Rangga berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota Batam yang memantul di aspal basah. Ia merasakan firasat yang sama seperti saat pertama kali radar menangkap kapal di Karimun. Bahwa mereka semakin dekat. Dan bahwa Dewi Astutik, sang ratu narkoba yang selama ini hanya hidup sebagai bayangan, perlahan mulai keluar dari persembunyiannya. Ruang interogasi di gedung BNN Pusat Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, namun tak satupun orang di ruangan itu terlihat mengantuk. Udara dipenuhi aroma kopi hitam dan ketegangan yang menggantung berat. Di hadapan Rangga Pratama, duduk seorang pria berusia awal 30-an. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya gemetar sejak pertama kali diborgol di Bandara Soekarno-Hatta. Namanya Arif Maulana. Koper yang membawanya ke ruangan ini kini sudah menjadi barang bukti. Koper hitam berlapis fiber itu dimodifikasi rapi. Lapisan ganda. Rongga tersembunyi. Teknik penyelundupan yang hanya dikenal oleh jaringan profesional. Ini bukan kerjaan pertama kamu, kata Rangga, membuka pembicaraan dengan suara tenang. Arif menelan ludah. Saya cuma kurir, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Rangga tak langsung membantah. Ia membuka map coklat di depannya, mengeluarkan foto-foto. Foto X-ray koper. Foto hasil uji laboratorium. Foto Arif saat ditangkap. Heroin 2,3 kg. Kalau kamu cuma kurir kecil, kamu nggak akan pegang barang sebersih ini, ujar Rangga pelan. Arif terdiam. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu, penyangkalan tak akan membawanya kemana-mana.
Interogasi berlangsung berjam-jam. Pertanyaan yang sama diulang dari sudut berbeda. Tentang siapa yang merekrutnya. Tentang dari mana barang itu berasal. Tentang kemana ia akan menyerahkannya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 4 pagi, Arif menunduk. Bahunya bergetar. "Saya ambil barang itu, dari Kamboja," ucapnya lirih. Rangga menghentikan gerakannya. "Dari siapa?" Arif mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Seorang perempuan Indonesia." Ruangan kembali sunyi. "Namanya?" desak Rangga. Arif ragu. Tangannya mengepal kuat. "Kalau saya sebut, saya mati." Rangga mendekat. Suaranya tetap datar, tapi tajam. "Kalau kamu diam, kamu pasti mati di penjara. Pilih." Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu Arif menghembuskan napas panjang, seolah melepaskan beban berat dari dadanya. "Dewi Astutik," katanya akhirnya. Nama aslinya Paryatin. Nama itu menggema di ruangan. Rangga menatap Arif tanpa berkedip. Inilah yang selama ini mereka tunggu. Pengakuan langsung. Bukan spekulasi. Bukan intelijen samar. Arif mulai berbicara lebih banyak. Ia bercerita tentang perjalanannya ke Sihanoukville, Kamboja. Tentang pertemuan di hotel dekat pantai. Tentang perempuan itu. Tenang, rapi, berbicara lembut, tapi auranya membuat semua orang tunduk. "Dia nggak pernah marah," kata Arif. "Tapi semua takut sama dia." Barang diserahkan tanpa banyak kata. Tak ada transaksi tunai. Tak ada catatan. Semua diatur rapi. Setelah itu, Arif hanya diberi satu tugas. Membawa koper ke Jakarta dan menyerahkannya pada kontak yang sudah disiapkan. Rangga mencatat setiap detail. Nama hotel. Waktu pertemuan. Ciri-ciri orang yang mendampingi Dewi. Salah satunya pria asing berkewarganegaraan Pakistan. Nama pria itu kemudian teridentifikasi, Imran Han. Pagi itu, saat matahari mulai terbit di Jakarta, Rangga berdiri di ruang operasi. Peta besar Asia Tenggara terbentang di dinding. Ia menancapkan pin merah di satu titik. Sihanoukville, Kamboja. "Ini bukan lagi kasus domestik," kata Rangga kepada timnya. "Ini jaringan internasional. Kita butuh Interpol." Laporan resmi segera dikirim. Koordinasi lintas negara dimulai. Setiap langkah Dewi Astutik dilacak. Setiap komunikasi dipantau. Setiap jejak digital disisir. Namun waktu menjadi musuh terbesar. Dewi Astutik dikenal licin. Jika ia menyadari satu saja celah, ia bisa menghilang ke negara lain dalam hitungan jam. Myanmar, Laos, atau Asia Selatan. Rangga menatap peta itu lama. Kasus sabu 2 ton Karimun kini menemukan penghubung utamanya. Tapi ia tahu, menangkap Dewi Astutik tak akan semudah menangkap kurir. Ini akan menjadi permainan paling berbahaya dalam karirnya. Dan permainan itu baru saja dimulai. Sihanoukville malam itu tampak seperti kota wisata pada umumnya. Lampu-lampu hotel menyala terang. Musik dari kafe pantai terdengar samar. Dan turis asing lalu lalang tanpa rasa curiga. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik hiruk-pikuk itu, sebuah operasi senyap lintas negara sedang mencapai puncaknya. Rangga Pratama berdiri di seberang jalan, mengenakan kemeja polos dan topi lusuh. Di tangannya, ponsel hitam tanpa identitas terus bergetar pelan. Pesan-pesan singkat masuk dari tim gabungan Interpol dan aparat Kamboja. Semua sudah di posisi. Target berada di dalam Hotel Bintang 4, lobi utama. Rangga mengangkat pandangannya ke arah pintu kaca hotel. Di sanalah, menurut pengakuan Arif Maulana, Dewi Astutik biasa melakukan pertemuan. Tempat umum, ramai, aman, atau setidaknya, selama ini dianggap aman. "Kita tunggu konfirmasi visual." Suara agen Interpol terdengar dari alat komunikasi kecil di telinganya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Target teridentifikasi. Dari balik pintu kaca, Rangga melihatnya. Seorang perempuan paruh baya dengan penampilan sederhana namun rapi. Rambut disanggul rendah. Pakaian kasual bersih. Tak ada perhiasan mencolok. Tak ada kesan seseorang yang mengendalikan jaringan narkoba lintas negara. Namun Rangga tahu, inilah Dewi Astutik. Di sampingnya duduk seorang pria asing.
Tubuh tinggi, kulit gelap, rahang tegas. Imran Han. Nama itu sudah lama masuk radar Interpol sebagai penghubung Asia Selatan. Dewi tampak tenang. Ia berbicara pelan, sesekali tersenyum kecil. Tak ada kegelisahan. Tak ada tanda ia menyadari bahwa seluruh geraknya sedang diawasi. Semua unit siap. Terdengar suara pelan di alat komunikasi. Rangga menarik napas dalam. Operasi ini tak boleh gagal. Satu kesalahan kecil, dan Dewi bisa lenyap lagi, entah ke negara mana. Isyarat diberikan. Petugas bergerak serentak. Dari pintu depan, dari samping, dari arah lift. Semua dilakukan cepat, tanpa teriakan, tanpa senjata teracung. Dewi Astutik, ujar seorang petugas Interpol dengan nada tegas. Anda ditangkap atas dugaan kejahatan narkotika internasional. Waktu seolah berhenti. Dewi mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu dengan Rangga yang kini berdiri beberapa langkah di depannya. Tak ada keterkejutan berlebihan. Tak ada perlawanan. Ia hanya menghela napas pelan. Sudah sampai ya, katanya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Borgol dipasang di pergelangan tangannya. Dinginnya logam itu menandai berakhirnya pelarian bertahun-tahun. Imran Han sempat mencoba berdiri, namun langsung dilumpuhkan petugas lain. Tak ada drama. Tak ada keributan. Beberapa tamu hotel bahkan tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dewi Astutik, perempuan yang selama ini hanya hidup sebagai bayangan, akhirnya takluk di lobi hotel. Dalam perjalanan menuju kendaraan pengamanan, Rangga berjalan di belakang Dewi. Ia memperhatikan langkah perempuan itu. Tetap tegak, tetap tenang. Seolah ia telah lama menunggu momen ini. Kamu tahu kenapa aku selalu lolos? Tanya Dewi tiba-tiba, tanpa menoleh. Rangga tak menjawab. Karena semua orang fokus ke barang, lanjutnya. Bukan ke orang. Mobil melaju meninggalkan hotel menuju Phnom Penh. Pengamanan diperketat. Rute dirahasiakan. Tak ada pers. Tak ada sorotan kamera. Di dalam mobil, Dewi menatap keluar jendela. Cahaya kota Sihanoukville perlahan menjauh. Dunia yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya kini tertutup rapat. Rangga duduk berhadapan dengannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat wajah orang yang selama ini hanya muncul di laporan intelijen. Tak ada penyesalan di sana. Yang ada hanya kelelahan panjang. Rangga tahu, penangkapan ini bukan akhir. Ini justru akan membuka lapisan-lapisan jaringan yang lebih dalam. Tapi satu hal telah pasti. Ratu narkoba itu telah jatuh. Dan kasus sabu 2 ton Karimun akhirnya menemukan titik baliknya. Subuh belum sepenuhnya terang ketika konvo kendaraan hitam memasuki kawasan bandara militer di Phnom Penh. Tak ada papan nama. Tak ada keramaian. Hanya deru mesin dan barisan petugas bersenjata lengkap yang berdiri berjajar rapi. Dewi Astutik duduk di kursi tengah mobil. Tangannya terborgol di depan. Sejak meninggalkan Sihanoukville, ia hampir tak bicara. Wajahnya tetap tenang. Namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, melainkan kelelahan panjang dari pelarian bertahun-tahun. Rangga Pratama duduk di seberangnya. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Dewi. Sebagai perwira BNN, ia telah menangani banyak kasus besar. Namun ini berbeda. Perempuan di hadapannya bukan sekadar tersangka. Ia adalah simpul utama dari jaringan narkoba lintas negara yang selama ini merusak ribuan kehidupan tanpa pernah terlihat wujudnya. Di landasan, sebuah jet pribadi telah menunggu. Pesawat itu dicarter khusus, tanpa logo maskapai, tanpa rute komersial. Keamanan menjadi prioritas mutlak. Risiko terlalu besar jika pemulangan dilakukan dengan cara biasa. Waktu kita terbatas, ujar seorang pejabat pengamanan. Informasi penangkapan ini belum sepenuhnya bocor. Kita harus terbang sekarang. Dewi melangkah turun dari mobil. Angin pagi menyentuh wajahnya. Untuk sesaat, ia menoleh ke langit Phnom Penh yang masih gelap. Dulu aku bermimpi ke luar negeri untuk hidup lebih baik, katanya pelan, hampir tak terdengar. Lucu ya, akhirnya pulang begini. Rangga tak menjawab. Ia tahu, kalimat itu bukan penyesalan. Hanya refleksi seseorang yang akhirnya kalah. Penerbangan menuju Jakarta berlangsung tanpa insiden. Dewi duduk dengan pengawalan ketat.
Borgol tetap terpasang. Pakaian yang ia kenakan masih sama seperti saat ditangkap di lobi hotel. Tak ada pergantian. Tak ada fasilitas istimewa, kecuali keamanan maksimal. Di udara, Rangga membuka kembali berkas kasus sabu 2 ton Karimun. Dari perairan sunyi di Kepulauan Riau, ke koper heroin di Soekarno-Hatta, hingga lobi hotel di Kamboja, semuanya kini membentuk satu garis lurus yang utuh. Satu nama di puncaknya, Dewi Astuti. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat matahari mulai naik. Meski Dewi belum keluar, pengawalan sudah siaga. Petugas BNN bersenjata lengkap menunggu di apron. Semua prosedur dijalankan senyap. Tak ada sambutan. Tak ada sorotan media. Begitu pintu pesawat terbuka, Dewi melangkah turun. Tangannya terikat. Kepalanya sedikit tertunduk. Inilah pertama kalinya kakinya menginjak tanah Indonesia setelah bertahun-tahun menjadi buronan. Langkahnya langsung diarahkan ke mobil tahanan BNN. Di sepanjang perjalanan menuju gedung tahanan, Rangga memandang keluar jendela. Jakarta pagi itu macet seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja. Anak-anak berseragam sekolah. Mereka tak tahu bahwa perempuan di mobil belakang baru saja menjadi simbol runtuhnya salah satu jaringan narkoba terbesar yang pernah ada. Di ruang tahanan, Dewi akhirnya duduk sendiri. Pintu besi tertutup perlahan di belakangnya. Bunyi klik kunci menggema pendek, namun cukup untuk menandai berakhirnya sebuah era. Rangga berdiri di luar, menatap pintu itu lama. Ia tahu, penangkapan Dewi Astutik bukan akhir perang. Justru sebaliknya. Dari pengakuannya, dari data yang disitanya, jaringan baru akan terungkap. Nama-nama lain akan muncul. Jalur-jalur lain akan terbuka. Namun untuk saat ini, satu hal telah tercapai. Kasus sabu 2 ton Karimun yang nyaris menjadi bencana nasional, akhirnya menemukan penanggung jawab utamanya. Seorang perempuan biasa dari Ponorogo, yang menjelma menjadi ratu narkoba internasional, dan akhirnya jatuh di hadapan hukum. Rangga menarik napas panjang. Di luar sana, perang melawan narkoba masih panjang. Namun hari itu, Indonesia menang satu pertempuran besar. Dan kisah Dewi Astuti, sang ratu yang runtuh di lobi hotel dan berakhir di balik jeruji, akhirnya tercatat dalam sejarah kelam kejahatan narkotika negeri ini.